kembali kita ketemu di kuliah keempat bioteknik. Tetapi sebelum mulai itu, kita akan melakukan dulu review terhadap tugas yang sebelumnya, yaitu mengenai studi case untuk daerah pemetaan masing-masing. Oke, jadi kalau kita lihat ya, ini terutama untuk yang kampus Indralaya. Jadi dari replay ini kita bisa tahu berapa lokasi penelitian yang akan dijadikan studi kasus ini, dan berapa orang yang kemudian tergabung di dalam lokasi pemetaan tersebut. Untuk kampus Palembang saya lihat hanya ada 4 orang, 17 sehingga angkatan 2018 mengikuti dari keempat orang tersebut. Ada Yohanes, yang di Sifatuhu, ada Anugrah, ada Mia, dan ada satu lagi itu Fadel. Oke. Nah, dari sini saya melihat bahwa kalian itu tidak proses diskusinya itu tidak seperti yang seharusnya. Misalnya pada saat kuliah tiba-tiba saya tanya, Pak, kok nggak ada chapter 7-nya? Saya menduga bahwa kalian memang tidak mendengarkan video sampai selesai, tapi kemudian begitu ada tugas, dengarkan 2-3 menit, oh ada tugas, langsung kembali berkelompok. Padahal pertanyaan untuk keluar chapter 7 itu tidak harus terjadi jika memang kalian menonton sampai selesai dulu setiap videonya. Dari situ kemudian saya coba lihat dari YouTube Analytics ya. Dari YouTube Analytics ini mata kuliah yang kalian ikuti ya. Video yang harus kalian tonton. Saya melihat bahwa ini trace-nya ya, ini di beberapa hari kemarin. Jadi ada yang memang menonton sebelum kuliah dilaksanakan, itu tidak masalah. Karena di situ bagus, itulah makanya kenapa pentingnya subscribe. Jadi kalau subscribe, begitu saya upload video, Anda sudah bisa mengikuti. Nah, begitu saya lihat di sini, ternyata memang betul. Ini adalah lamanya kalian menonton video, ya. Jadi yang menonton sampai selesai itu 40%. Jadi kalau detiknya kira-kira seperti ini. Oke, jadi saya bisa tahu di menit keberapa Anda berhenti dan berapa banyak ya. Oke, dari gambar ini memang hanya 40%. Ya. Boleh lagi. Yang menonton video sampai selesai untuk yang bagian pertama ya. Oke, jadi kebayang kalau Anda hanya menonton sedikit saja bagian sekian persen, lalu pasti akan muncul pertanyaan. Padahal kita kembalikan kepada definisi SKS ya. Dalam SKS itu kan ada 50 menit. Jadi kalau Anda mengambil mata kuliah ini kan 2 SKS. Makanya kan 2 SKS ya. 2 SKS itu kan artinya 50 menit tatap muka ya. 10 menit tatap muka dan 2 jam untuk TKS, untuk belajar mandiri. Nah, ketika saya menyiapkan video 10 menit, berarti Anda tonton 10 menit, Anda pahami, oke, kemudian Anda diskusikan. Tuh. Setelah itu ada bagian kedua, Anda tonton kembali, Anda diskusikan. Jadi totalnya post itu adalah 40 menit itu, 20 menit itu berarti Anda akan menghabiskan waktu ya, karena 10 menit menonton, 20 menit itu kan 30 menit. Kemudian 10 menit berikutnya ditambah 30 menit diskusi, maka menjadi
1 jam. Nah, dari sisanya yang 50 menit, 40 menit berikutnya, itulah Anda coba tuliskan di dalam forum. Jadi pada saat Anda masukkan di forum, itu tentu tidak sempurna, tetapi hanya poin-poin, bahkan mungkin di akhir itu apa yang akan Anda kerjakan. Makanya kemudian di dalam format pengisian absensi itu pertama tuh Anda buat resume apa sih yang Anda pelajari di dalam kuliah, dan ini pun cukup menarik bagi saya karena semua itu sangat pendek, padahal itu catatan Anda sebetulnya. Itu catatan Anda untuk menuliskan, dan sudah saya sampaikan bahwa resume itu tidak hanya sekarang tidak 2 lembar, Anda bisa berlembar-lembar, silakan Anda tuliskan. Itu catatan Anda, tetapi saya ingin mereview apakah yang saya sampaikan tersebut sampai kepada Anda atau tidak. Oke, ya. Jadi, begitu Anda di forum itu tidak terlalu panjang. Cukup memahami apa yang Anda pahami dan apa yang akan Anda kerjakan. Nah, kembali Anda punya 2 jam dari 1 SKS untuk menyelesaikan apa yang diminta. Mata kuliahnya 2 SKS, berarti untuk 1 case yang kita diskusikan, Anda punya waktu 4 jam untuk menyelesaikan itu. Oke. Dan inilah yang Anda gunakan, makanya mengapa pertama Anda masukkan di forum. Di forum itu saya ingin melihat pertama apa yang Anda pelajari ya, dalam waktu yang sangat pendek itu, dan bagaimana Anda menuliskannya. Kedua, yang Anda upload sebagai tugas, itu yang waktu Anda punya waktu 4 jam untuk menyelesaikan. Oke, punya waktu 4 jam untuk menyelesaikan ya. Nah, 4 jam ini tentu ya Anda bisa menggunakan referensi lain. Oke. Saya sekarang lihat apa yang menjadi tugas Anda ya. Tugas Anda diminta melakukan analisa ya. Analisa daerah pemetaan ya. Kalau Anda baca referensi tadi ya. Nah, kalau Anda mengikuti mata kuliah mitigasi bencana, sebetulnya di situ Anda sudah bisa mendapatkan informasi mengenai jadi bagaimana hubungannya. Misalkan daerah tersebut pada di tugas mitigasi bencana, Anda menuliskan rawan longsor, banjir. Ya. Oke, nah saya sudah menjelaskan bahwa pada saat mitigasi bencana Anda bisa dalam ruang seperti ini. Ini kan lokasi pemetaan Anda. Kemudian Anda gunakan data sekunder dalam data BNPB. Kemudian Anda mendapatkan informasi mana yang misalkan di sini adalah rawan longsor. Ini longsor. Kemudian di bagian lain di sini, karena ini pinggir sungai, maka ini banjir. Nah, pada saat Anda menulis report tentang potensi kebencanaan, tentu di bagian awal sebagai bagian pendahuluan ya Anda bisa gunakan informasi ini. Jadi Anda tidak kemana-mana, tidak harus mengarang dengan indah sampai misalkan, dan ingat di bagian pertama ini hanya mengidentifikasi masalah dan apa yang menjadi yang menurut Anda, kan Anda ada 2 kasus nih. Apakah ada belum kasus ini atau kasus yang kedua? Ya, silakan Anda pilih. Oke. Jadi Anda tidak kemana-mana, tapi Anda menggunakan informasi yang ada. Kemudian dari situ Anda tuliskan Anda sudah punya apa. Anda sudah punya data geomorfologi ya. Geomorfologi otomatis ini harapannya kan morfometri yang secara detail, berapa kemiringan dan seterusnya. Ya, kemudian ketika Anda baca di chapter 3 itu, Anda mendapatkan informasi apa? Oh, misalkan saya perlu LIDAR, saya perlu data 3D, saya perlu data dan seterusnya. Ada Sentinel dan seterusnya. Intinya adalah dari informasi yang bisa Anda dapatkan semua ini, ya, karena sekarang ini pandemi, Anda sudah punya gambaran bahwa
terutama untuk angkatan 2017. Makanya kenapa angkatan 2018 saya gunakan untuk membantu. Dan berarti Anda punya teman diskusi, sehingga harapan saya dari kuliah selesai, ya ketika Anda kesulitan, Anda misalkan nanti mau TA, saya Pak menunggu TA di perusahaan, silahkan. Tetapi jika Anda kesulitan, masa studi ini bisa lebih pendek. Karena apa? Dari kuliah ini kan problem based learning. Anda sudah bisa mengestimasi, oke, saya ingin mengkaji tentang bencana-bencana di sini. Ya. Ini selama proses ini kita akan coba kumpulkan data sampai pada akhirnya nanti kita mendapatkan informasi mengenai kebencanaan atau geohazard, ya, dan kemudian aspek detailnya yaitu geoteknik, dan kemudian bagaimana problem solvingnya yang disebut dengan desain sipil. Ini yang mata kuliah di semester genap sebetulnya. Oke, itu adalah kajiannya. Sementara informasi awal ini Anda sudah gunakan, Anda ambil dari kuliah mitigasi. Oke, ya. Jadi ini harus Anda kerjakan, silahkan diperbaiki dari yang ada. Tidak perlu diupload karena kita akan bahas di kuliah berikutnya. Di kuliah ini kita akan membahas tentang soil properties. Mengapa perlu, nanti kita lanjutkan.